Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada fasal fi istihbabil qiyam, disunnahkannya berdiri, li ahlil fadli, untuk menyambut orang yang memiliki keutamaan, minal ulama, daripada para ulama, wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa idza warada 'alal qari', wa idza, dan apabila, warada, datang, 'alal qari', kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, man, orang, fihi, yang ada pada orang tadi, fadilatun, dia memiliki keutamaan, min ilmin, daripada ilmu, au salahin, atau dia termasuk golongan orang-orang soleh, au syarafin, atau dia memiliki kemuliaan, au sinnin ma'asiyanatin, atau orang yang datang tadi adalah orang yang sudah berumur, ma'asiyanatin, bersama dia ini orang yang menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, au lahu hurmatun, atau dia memiliki kehormatan, bi wilayatin, disebabkan dia memiliki kekuasaan, au wilayatin, au wiladatin, atau dia memiliki hubungan melahirkan, apakah dia ibunya atau ibu susuannya, au ghairihima, atau selain keduanya. Jadi jika datang kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, orang-orang sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka fala ba'sa, maka tidak masalah, bil qiyam, yaitu berdiri, lahu, untuk menyambutnya, ala sabilil ihtiram wal ikram, yaitu dalam rangka menghormati dan memuliakan, itu tidak masalah. La lirriya, bukan karena untuk riya, karena pengen dilihat oleh orang lain, wal i'dham, dan bukan karena mengagungkan, akan tetapi berdirinya tadi adalah untuk menyambut dan untuk memuliakan orang yang datang. Bal dzalika mustahabun, bahkan hal itu, berdiri untuk menyambut tadi, itu disunnahkan. Wa qad thabata, dan sungguh telah tetap, apa al-qiyamu, berdiri, lil ikram, untuk memuliakan, telah tetapnya tadi, min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi'li ashabihi, dan dari perbuatannya para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum, bi hadratihi wa bi amrihi, di hadapan Nabi dan dengan perintah Nabi, wa min fi'li tabi'in, dan dari perbuatannya para tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, minal ulama, daripada para ulama, wassalihin, dan orang-orang soleh. Wa qad jama'tu, dan sungguh aku telah mengumpulkan, juz'an, satu juz, fil qiyam, di dalam masalah berdiri, wa dzakartu, dan aku telah menyebutkan, fihi, di dalam satu juz tadi, al-ahaditha, hadis-hadis, wal atharul waridata, dan riwayat-riwayat yang datang, bistihbabihi, dengan disunnahkannya berdiri, wan nahyi anhu, dan dilarangnya berdiri. Wa bayantu, dan aku telah menjelaskan,
dha'fad dha'if minha, yang dhaif daripada riwayat-riwayat tadi, wasihat sahih, dan yang sahih daripada riwayat-riwayat tadi. Wal jawaba, dan jawaban, amma dari sesuatu, yutawahamu yang dianggap, minhu dari ma tadi, nahyu itu adalah larangan, walaysa fihi nahyun padahal tidak ada pada ma tadi itu adalah larangan. Wa awdahtu dzalika, dan aku menjelaskan itu semuanya, dzalika kullah bihamdillah, dan aku telah jelaskan itu semuanya dengan memuji Allah. Faman syakka fi syai'in min ahadithihi, maka siapa yang ragu pada sesuatu daripada hadis-hadisnya, falyutali'hu, maka hendaknya dia membacanya, yajid, maka niscaya dia akan dapati ma sesuatu, yazulu yang bisa hilang, bihi dengan sebab ma apa, syakkuhu keragu-raguannya, insya Allah ta'ala. Faslun, fasal, fi ahkamin nafisatin tata'allaqu bil qira'ah fi sholati. Faslun, fasal, fi ahkamin yang membicarakan tentang hukum-hukum, nafisatin yang berharga, tata'allaqu yang berhubungan, bil qira'ah dengan membaca Al-Quran, fi sholati di dalam sholat. Wa ubalighu, dan aku berusaha, fi ikhtisariha di dalam meringkasnya, menyebutkan hukum-hukum tadi, aku berusaha meringkas. Fa innaha, karena sesungguhnya hukum-hukum tadi itu masyhuratun, itu sudah terkenal, fi kutubil fiqhi di dalam kitab-kitab fikih. Minha, di antaranya hukum-hukum tadi adalah annahu, bahasanya, tajibu wajib, apa, al-qira'atu membaca Al-Quran, fi sholatil mafrudati di dalam sholat yang difardukan, bi ijma'il ulama dengan kesepakatan para ulama. Jadi di sini Imam Nawawi tidak menyebutkan wajibnya membaca surah Fatihah, akan tapi di sini disebutkan wajibnya membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sebagian ulama ada yang tidak mewajibkan membaca surah Fatihah. Misalnya Imam Abu Hanifah, beliau hanya mewajibkan membaca apa yang mudah daripada Al-Quran, berdasarkan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah dari Al-Quran. Sehingga beliau berpendapat yang wajib adalah hanya membaca apa yang mudah daripada Al-Quran. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Malikun, Imam Malik, wa Syafi'iyu, Imam Syafi'i, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya, wa jamaahirul ulama, dan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan tata'ayyanu qira'atul Fatihati fi kulli raka'atin, wajib membaca surah Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Jadi jumhur ulama mengatakan wajib membaca surah Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Wa qala Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan wa jama'atun, dan sekelompok jamaah mengatakan la tata'ayyanu, tidak wajib apa al-Fatihatu membaca surah Fatihah abadan, sama sekali. Tidak wajib membaca surah Fatihah sama sekali. Qala, beliau juga mengatakan wala tajibul qira'atu, dan tidak wajib membaca surah, membaca Al-Quran, fi raka'atainil ukhrayaini, pada 2 rakaat yang lainnya. Maksudnya adalah 2 rakaat
3 dan 4. Akan tapi kata Imam Nawawi, waswabu, yang benar adalah al-awwalu, yang pertama, yaitu wajibnya membaca surah Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Faqad tadhaharat alaihi al-adillatu minas sunnah, dan sungguh telah jelas alaihi, atas wajibnya membaca surah Fatihah di dalam solat, apa yang telah jelas, al-adillatu, dalil-dalil, minas sunnati, daripada sunnah. Wa yakfi min dzalika, dan cukup daripada dalil-dalil tersebut adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, la tujzi'u salatun, tidak mencukupi apa solatun, solat, artinya solat tidak sah, la, yang tidak dibaca, la yuqra'u, yang tidak dibaca, fiha, di dalam solat tadi, bi ummil qur'ani, dengan induknya Al-Quran, yaitu surah Fatihah. Artinya solat itu tidak sah jika tidak dibaca surah Fatihah di dalamnya. Dan ini adalah pendapat yang benar, yang sahih. Wa azma'u, dan para ulama telah sepakat, ala istihbabi qiraati surah, atas disunnahkannya membaca surah ba'dal Fatihah, setelah Fatihah, fi rakaatayi subhi, pada 2 rakaat subuh, wal ulayaini, dan pada 2 rakaat awal, min baqis sholawati, dan daripada sisa-sisa solat yang lainnya. Jadi para ulama sepakat atas disunahkannya membaca surah setelah surah Fatihah pada 2 rakaat subuh dan 2 rakaat awal daripada solat-solat yang lainnya. Wakhtalafu, dan mereka para ulama berselisih pendapat, fistihbabiha, di dalam disunnahkannya membaca surah setelah Fatihah, fi tsalitsah, pada rakaat yang ketiga, warrabi'ah, dan pada rakaat yang keempat. Mereka berselisih pendapat. Wali Syafi'i, dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memiliki fiha, di dalam masalah ini, di dalam masalah disunahkannya membaca surah setelah Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat, beliau memiliki kaulani, memiliki 2 pendapat. Al-Jadid, pendapat jadid yang baru, yang beliau ketika itu berada di Mesir, annaha, bahwasannya membaca surah setelah Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat, itu annaha tustahabbu, itu disunahkan. Itu pendapat beliau yang jadid. Wal qadim, sementara pendapat beliau yang qadim, yang mana ketika beliau berada di Irak, pendapat qadim mengatakan annaha, bahasanya membaca surah setelah Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat, itu annaha la tustahabbu, itu tidak disunahkan. Qala ashabuna, para sahabat-sahabat kami berkata, wa idza qulna, dan jika kita katakan tustahabbu, hal itu disunahkan, fala khilafa, maka tidak ada perbedaan, annahu, bahasanya, yustahabbu, disunahkan, ayyakuna aqalla minal qiraah fil ulayaini, adanya surah yang dibaca pada rakaat yang ketiga dan keempat, itu hendaknya tidak melebihi bacaan daripada rakaat yang kedua dan yang 2 rakaat awal.
Jadi bacaan surah yang dibaca pada rakaat yang ketiga dan keempat itu hendaknya tidak lebih panjang daripada bacaan yang dibaca pada 2 rakaat awal. Qalu mereka mengatakan wa takunul qira'atu fi tsalitsah war rabi'ah sawaun, dan adanya bacaan Al-Quran yang dibaca pada rakaat yang ketiga dan yang keempat itu sawa, itu hendaknya sama. Sekarang pertanyaan, wahal yutawwalul ula al-thaniyah, apakah rakaat yang pertama itu dipanjangkan daripada rakaat yang kedua? Fihi wajhan, di dalam masalah ini ada 2 pendapat. As-sahhuhuma, yang paling sahih daripada 2 pendapat tadi, inda jumhuri ashabina, menurut jumhur sahabat-sahabat kami, annaha la tutawwal, bahasanya rakaat yang pertama itu tidak dipanjangkan. Wathani, yang kedua, wa huwa sahih, dan adapun yang kedua ini adalah pendapat yang benar, yang sahih. Indal muhaqqiqin, menurut para ahli tahqiq, ulama ahli tahqiq, annaha, bahasanya yutawwal, yaitu rakaat yang pertama itu dipanjangkan. Wa huwal mukhtaru, dan itu adalah pendapat yang dipilih, lil hadis sahih, berdasarkan hadis sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memanjangkan pada rakaat yang pertama ma la yutawwilu fil thaniyah, yaitu bacaan yang beliau tidak panjangkan pada rakaat yang kedua. Artinya rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Wa faidatuhu, dan adapun faedahnya memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Apa faedahnya? Ayyudrikal mutaakhiru ar-raka'atal ula, supaya orang yang terlambat itu bisa mendapati rakaat yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.